Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Dinda Aulia dari DP19 Exploration A. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Sumpit menjadi Produk yang Dapat Digunakan Kembali. Latar belakang dari proposal ini adalah sumpit banyak digunakan di berbagai negara Asia, salah satunya adalah Indonesia. Sumpit ini terbuat dari berbagai jenis material, mulai dari besi, plastik, dan kayu. Sumpit bambu dan kayu sekali pakai juga banyak diminati karena setelah digunakan tinggal dibuang. Tetapi hal ini membuat limbah sumpit kayu dan bambu menjadi banyak sekali dan menjadi menumpuk. Padahal sumpit-sumpit ini dapat diproses menjadi produk yang bernilai estetika dan bernilai jual. Lalu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi limbah sumpit sekali pakai dan tentunya mendaur ulang limbah sumpit sekali pakai menjadi produk yang bernilai jual dan bernilai estetika. Selain itu juga dapat membuka peluang usaha dan peluang kerja serta menambahkan pendapatan. Lalu ukuran capaian dari program ini adalah untuk mendaur ulang sekaligus mengedukasi orang-orang tentang betapa pentingnya penggunaan produk yang ramah lingkungan. Selain itu juga membuka peluang usaha dan peluang kerja serta melakukan proses produksi dari limbah sumpit tersebut. Nah, teknis pelaksanaan dari kegiatan ini adalah yang pertama, analisis. Analisis ini dimana kita mencari tempat pengumpulan limbah sumpit sekali pakai seperti restoran ataupun rumah makan. Lalu juga mengurus perizinan untuk pengambilan limbah sumpit tersebut. Lalu yang kedua adalah pengumpulan alat dan bahan. Nah, pengumpulan alat dan bahan ini dibutuhkan untuk keperluan proses produksi. Lalu yang ketiga adalah uji coba. Nah, di sini akan melakukan uji coba pembuatan papan dari limbah sumpit tersebut. Nah, uji coba ini juga dapat memproduksi beberapa produk dari si papan kayu tersebut. Nah, yang keempat adalah analisis pasar. Di sini kami menentukan target pasar, juga menentukan harga jual, lalu mencari cara produksi yang tepat, dan juga mencari cara pendistribusian produk ini. Lalu yang kelima adalah proses produksinya sendiri. Nah, proses produksi ini di mana kita memulai prosesnya, memulai produksi dan melakukan foto produk, juga membuat packaging serta membuat akun sosial media. Nah, pada proses produksi ini kami akan membuat papan, lalu papan ini akan dilanjutkan menjadi benda-benda lainnya. Nah, lalu yang keenam adalah jika semuanya ini sudah ringkes, sudah rangkum gitu, ini kami akan melakukan launching produk. Nah, metode yang digunakan adalah pendekatan pada pihak pemilik limbah sumpit, yaitu seperti melakukan perizinan, mengambil limbah sumpit, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah uji coba produksi. Di sini dimana kami melakukan uji coba produksi membuat papan dan berbagai produk lainnya. Nah, setelah proses itu sudah berhasil, kami akan melakukan pemasaran produk. Lalu timeline dari kegiatan ini adalah pertama di bulan Februari, yaitu analisis dan pendekatan serta perizinan untuk mengambil limbah-limbah sumpit tersebut. Itu dilakukan hingga bulan Maret, dan pada bulan Maret hingga bulan April akan melakukan pengumpulan alat dan bahan. Lalu pada bulan April hingga Mei kami akan melakukan uji coba produksi, lalu menentukan harga jual, juga menentukan target pasarnya. Lalu yang keempat adalah bulan Juni. Yang kelima adalah bulan Juni hingga bulan Agustus, itu kami melakukan proses produksi. Lalu yang terakhir adalah pada bulan September, yaitu launching produknya. Nah, input dari kegiatan ini adalah banyaknya limbah sumpit yang tidak diproses lebih lanjut, dan juga limbah sumpit ini dapat digunakan kembali, padahal dapat diproses lagi menjadi produk-produk yang bernilai jual dan bernilai estetika. Lalu prosesnya adalah yang pertama, analisis dan pengambilan
limbah sumpit, juga perizinan itu dilakukan dalam perizinan. Lalu yang kedua adalah pengumpulan alat dan uji coba produksi. Yang ketiga adalah analisis pasar, penentuan harga, penentuan target pasar. Lalu yang keempat adalah proses produksi. Nah, semua ini dilakukan dengan metode pendekatan, uji coba, dan produksi. Lalu output dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi dan mendaur ulang limbah sumpit, serta menambahkan pendapatan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dan juga outcome dari kegiatan ini adalah produk dari limbah sumpit ini dapat meningkatkan ketertarikan terhadap produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan awareness pada orang-orang supaya lebih sadar kalau misalnya limbah sumpit ini banyak sebenarnya dan dapat diproses lebih lanjut gitu. Lalu yang terakhir adalah proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini akan kami lakukan dengan melihat feedback dari para konsumen yang membeli produk kami. Nah, yang terakhir ini adalah RAB-nya. Nah, keterangannya ini ada yang pertama itu barang-barang yang dibutuhkan seperti mesin pres kayu, mesin serut, mesin amplas, mesin paku tembak, palu, HP, dan laptop. Nah, yang dari mesin-mesin sama palu ini itu untuk melakukan proses produksi produknya, sedangkan HP dan laptop adalah untuk melakukan proses analisis pasar serta penjualan produk. Nah, dari semua ini yang kami butuhkan ada lebih dari satu adalah palu dan HP. Jadi itu dikali 2. Jadi harganya sekitar 22.875.000. Nah, kalau yang selanjutnya adalah bahan yang habis pakai seperti vernis, lem kayu, listrik, wifi per bulannya, dan bubble wrap untuk pengiriman itu sekitar 870.000. Nah, ya, lalu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendistribusian adalah transportasi, tentunya juga melakukan proses kayak pengambilan barangnya itu perlu diisi bensin tentunya. Kami akan mengisi bensin sekitar 300.000 karena biasanya dengan mobil paling tidak diisi 100.000. Nah, totalnya dari semua ini adalah 24.045.000 dan sekitar peralatan penunjangnya itu 95,2%, bahan habis pakainya sekitar 3%, dan transportasinya sekitar 1,2%. Nah, tim pelaksana dari proposal ini adalah saya sendiri, Naila Dinda, dan juga teman saya, Cahyaning Kusumawati, yang membantu saya juga mengerjakan proposal ini. Nah, sekian dari saya, terima kasih.